Yo, Amin, apa kabar semua? Para pencinta campuran single bed dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Oke, sebelumnya Amin ucapkan selamat datang yang nonton video Amin ini. Baru jumpa lagi di Amin yang percaya mantul. Nah, sebelumnya kita bahas persemua ya, sayang kali kita patah satu di Newcastle. Semalam tuh Amin resihkan di Manchester City melawan Everton. Semalam tuh Amin resihkan, Amin langsung ditahan di Everton, ditahan di 2/3/4-nya, sama di over di 3/4-nya. Di sini skor akhir itu 1-1. Di sini handicapnya kita kena, tapi di overnya kita sayang kali kita patah, ya kan? Nah, di Newcastle melawan Leeds United semalam tuh bersihkan, berasal di pur di satunya di Newcastle sama di over di 2,5-nya. Di sini dua-duanya kita patah sama sekali, karena skor akhirnya tuh 0-0, ya kan? Newcastle tuh nggak berhasil nyetak gol di kandangnya si Leeds. Nah, di Fulham melawan Southampton semalam tuh bersihkan, berasal di pur di Fulhamnya, di pur seperempatnya sama di under di 3-nya. Di sini handicapnya kita kena, dan tapi di undernya kita draw, ya kan, di under di 3-nya. Nah, di Arsenal melawan Brighton semalam tuh bersihkan, berasal di pur di seperempatnya di Arsenal sama di over di 2,5-nya. Nah, sama juga di sini ada Amin kasih single bednya di over di 2,5-nya di Arsenal. Nah, ini dia build prediksi YouTube Amin. Bahwa sekali ini bisa lihat sendiri di sini patah satu di Newcastle. Nah, di sini Amin pasang di build pertama di over di 2,5-nya di Arsenal. Yang keduanya di sini Amin pasang di pur di 1/4-nya di Newcastle. Di sini kita kalah. Di Everton di sini Amin pasang ditahan di 2,5-nya. Di sini kita menang full. Di Fulham di sini Amin pasang di under di 3-nya, di sini kita draw. Nah, di sini Amin balasnya, ya kan, sesuai dengan prediksi YouTube. Di sini kita kalahnya. Nah, tapi di sini Amin ada share di grup WhatsApp Amin. Nah, ini dia bukti di grup WhatsApp Amin before-nya Amin share di grup WhatsApp. Nah, kalau sekalian bisa lihat sendiri situ di jam 6 Amin share di grup WhatsApp Amin. Nah, ini dia build-nya juga. Di sini Amin pasang di MU, di sini Amin pasang di pur di setengahnya. Di sini kita menang full. Di Liga Israel, di sini Amin pasang di over di 3-nya. Di sini kita menang full. Di Barcelona, di sini Amin pasang di under di 3,5-nya. Di sini kita menang full. Sama di sini di Liga Skotlandia 2-nya, di sini Amin pasang di pur di Dumbarton. Di sini Amin pasang di pur di setengahnya. Di sini kita menang full. Nah, jadi ya build pertama kita dikasih profit. Nah, sama juga di single bednya udah Amin share juga kan di YouTube Amin sebelumnya. Boleh cek di video sebelumnya. Nah, di sini Amin pasang single bed di over di 2,5-nya di Arsenal. Nah, jadi kita dikasih profit lagi tadi malam. Nah, walaupun di malam tahun baru, ya kan, setidaknya kita ya tetap ngegas, ya kan, kita cari cuan. Nah, jadi selamat lah, ya kan, untuk sosok Amin yang di grup WhatsApp Amin yang udah ngikuti build pertama Amin. Ya, agak lumayan dikasih profit di build pertamanya, walaupun di build prediksi YouTube kita nggak JP kan, tapi setidaknya kita masih dikasih profit di build pertamanya. Sama juga di sini ada single bednya juga, kita masih dikasih profit di Arsenal di over 2,5-nya. Nah, jadi sekali lagi selamat, ya kan, untuk sosok Amin, terutama di grup WhatsApp Amin, apalagi seluruh warganet Amin. Selamat lah, ya kan, sekali lagi. Nah, yang untuk sosok Amin yang di YouTube ini, ya, kalau mau tahu info selengkapnya boleh ke warung langsung, ya, karena Amin ini prediksikan bukan hanya di prediksi YouTube aja, pasti Amin pasang di build lainnya juga, ya kan, di grup WhatsApp Amin pasti Amin share semuanya build Amin. Nah, cara joinnya ada di kolom komentar WhatsApp Amin. Oke, Pak. Nah, harus cocok lagi, langsung aja Amin kasih join untuk malam ini sebagai referensi untuk seseorang pencinta campuran ataupun single bed. Tapi sebelum membahas video ini, jangan lupa dukung channel Amin agar Amin bisa terus berbagi prediksi mantap dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan prediksi Amin selanjutnya. Ada 4 pertandingan yang meluluskan untuk malam ini. Seperti biasa 4 match, ya kan, walaupun di tahun baru Amin kasih tetap prediksi untuk sosok Amin yang di YouTube ini terutama. Nah, langsung masuk aja kita ke pertandingan pertama di Tottenham Hotspur melawan Aston Villa. Di klasemen sementara di sini, Tottenham Hotspur ini di peringkat kelima dengan poin 30, sedangkan Aston Villa ini di peringkat ke-12 dengan poin 18. Dilihat dari head to di sini,
Di sini jelas yang berulang itu di Tottenham Hotspur 4 kali kemenangan dan sekali di sini dia menang kekalahan ya kan. Di sini Aston Villa dia berhasil menang sekali doang. Nah, di menit terakhir di situ Wak bisa sendiri di kandangnya Aston Villa, di situ dia Tottenham mengebantai dengan suatu 4-0. Tapi di kandangnya sendiri di situ dia menang tipis 2-1 aja skornya. Untuk permainan Tottenham Hotspur di sini 2 kali kemenangan dan 2 kali berakhir imbang. Apalagi di menit terakhir di sini dia melawan Brentford, di sini dia berakhir imbang. Sedang permainan Aston Villa di sini sekali kemenangan, sekali berakhir imbang dan 2 kali mengalami kekalahan. Nah, di sini dia permainannya di klub Villa cukup lumayan bagus, tapi di menit terakhir di sini melawan Liverpool, di situ dia di kandang sendiri dia mengalami kekalahan dengan skor 1-3. Nah, kita juga Wak, sumber kita lagi. Nah, di sini Wak, ada berapa pemain yang tidak di pasar pemain? Untuk di Tottenham Hotspur ini ada 3 pemain, sedang di Aston Villa ada 2 pemain yang tidak di pasar pemain. Untuk Romeo Tottenham Hotspur di sini bermain di home-nya cukup lumayan bagus, 2 kali kemenangan, 2 kali berakhir imbang dan sekali mengalami kekalahan. Nah, sementara di sini Tottenham Hotspur di sini performanya cukup lumayan bagus. Di sini dia cuma 2 kali menang kekalahan, itu melawan Newcastle sama Liverpool, 2 kali berakhir imbang dan selebihnya 6 kali kemenangannya. Sedang permainan Aston Villa di sini bermain di away-nya 2 kali kemenangan dan 3 kali melawan kekalahan. Nah, sementara di sini Aston Villa di sini performanya cukup berantakan Wak, bermain di away-nya. Walaupun di situ performanya cukup bagus melawan Brighton ya kan di Premier League Inggrisnya, tapi di sini performanya cukup berantakan, apalagi di menit terakhir di sini. Nah, kita juga Wak, pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap Tottenham Hotspur yang pur Aston Villa 1,34 sama setengah. Kalau kita vendernya 2,34 2,5 sama 3. Nah, di sini artinya handicapnya jelas Tottenham Hotspur yang dibangunkan, apalagi untuk handicapnya di klasemennya dan untuk di sini sebagai tim tuan rumah. Walaupun di sini pasarnya masih 3 ya kan, tapi di sini Wakmin pasang di pur di setengahnya di Tottenham Hotspur, karena Wakmin yakin di sini Tottenham Hotspur itu bakalan menang tipis saja. Kalau tidak benernya Wakmin pasang di over di 2,5-nya, karena pada skor ini ya 2-1 dimulai oleh Tottenham Hotspur. Oke Pak, lanjut Wak, kita ke Liga Prancis. AS Monaco melawan Brest. Di kelas sementara di sini AS Monaco ini dia peringkat ke 5 dengan poin 30, sedangkan Brest ini dia peringkat ke 17 dengan poin 13 di zona degradasi. Dilihat dari head to head di sini. Di sini 3 kali kemenangan untuk di AS Monaco dan 2 kali kemenangan untuk di Brest. Nah, di menit terakhir itu bisa sendiri di kandang AS Monaco dia ngebantu dengan suatu 4-2. Tapi di kandangnya Brest di situ dia menang dengan suatu 2-0. Untuk permainan AS Monaco di sini 3 kali kemenangan dan sekali berakhir imbang. Apalagi di sini performanya cukup lumayan bagus di klub Fiorentina. Sedang performanya Brest di sini cukup berantakan. Dia cuma sekali kemenangan dan 3 kali melawan kekalahan. Nah, kita juga Wak, sumber news lagi. Dari sini Wak, ada beberapa pemain yang tidak di pasar main. Untuk di AS Monaco ini ada 2 pemain, sedang di Brest ada 2 pemain juga yang tidak di pasar main. Untuk permainan AS Monaco di sini bermain di home-nya cukup lumayan bagus. Di sini dia 3 kali kemenangan, sekali berakhir imbang dan sekali melawan kekalahan. Nah, sementara di sini AS Monaco di sini performanya cukup ya lumayan bagus sih dalam 10 menit terakhir ya sebagai tim tuan rumah. Di sini dia mampu 5 kali kemenangan, sekali berakhir imbang dan selebihnya 4 kali melawan kekalahan. Sedang permainan Brest di sini bermain di away-nya sekali kemenangan, sekali berakhir imbang dan 3 kali melawan kekalahan. Nah, sementara di sini Brest di sini performanya cukup berantakan bermain di away-nya. Nah, kita juga Wak, pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini bandot handicap AS Monaco yang pur Brest 1/4 1 sama 1,5. Kalau yang vendernya 3/4 sama 2/4. Nah, di sini ya kalau bisa dilihat di sini oddsnya itu bakalan besok keluar di pur di 3/4-nya. Wah, yakin handicapnya besok keluar ini bakalan 3/4. Nah, maka di sini Wah pasang di AS Monaco, apalagi untuk head to head dan di klasemennya. Ya kan, untuk performanya pun jelas AS Monaco yang dibolongkan. Wah, kan di sini AS Monaco bisa menang selisih 2 gol. Makanya di sini Wah pasang di pur di satunya, karena oddsnya ini pun ya pasti bisa AS Monaco menang selisih 2 gol. Kalau tidak benernya Wah pasang di over di 3-nya, karena preskor ini bakalan sama juga, bisa jadi 3-1 dimiliki oleh AS Monaco. Oke Wak, lanjut Wak, kita ke Premier League Inggris lagi. Nottingham melawan Chelsea.
Di kelas sementara di sini, Chelsea ini dia peringkat ke-9 dengan puntu 24, sedangkan Nottingham ini dia peringkat ke-19 dengan puntu 13 di zona degradasi. Dilihat dari head to tim di sini. Di sini jelas ini bola tuh Chelsea, tapi di musim-musim sebelumnya gua bisa sendiri sini 5 kali kemenangan untuk di Chelsea. Untuk permainnya Nottingham di sini 2 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Sedang permainnya Chelsea di sini sekali kemenangan dan 3 kali menelan kekalahan. Nah, kita juga sumber games lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak di pos pemain. Untuk di Nottingham ini ada 4 pemain, sedang di Chelsea ada 4 pemain juga yang tidak di pos pemain. Dan untuk kedua tim ini masih ada pemain yang masih dipertanyakan bermain enggak di match kali ini. Untuk permain Nottingham di sini bermain di home-nya cukup bermain bagus, 3 kali kemenangan dan 2 kali berakhir imbang. Dan sementara di sini Nottingham di sini bermain home-nya cukup main bagus, apalagi di sini performanya lagi naik-naiknya. Melawan Liverpool, Brentford sama Tottenham Hotspur di sini melawan Crystal Palace dia cukup main bagus performanya. Sedang performanya Chelsea di sini bermain di wing-nya cukup berantakan. Sekali kemenangan, sekali berakhir imbang dan 3 kali menelan kekalahan. Dan sementara di sini Chelsea di sini performanya lagi menurun, apalagi bermain di wing-nya. Di sini gua bisa sendiri melawan Brighton, Man City sama Newcastle. Nah, itu juga pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap Chelsea yang pur Nottingham Forest 3/4 1,5. Kalau tidak benernya 2,5 2/4 sama 2,4. Nah, di sini untuk performanya jelas bakalan untuk di Nottingham kan untuk di performanya, tapi untuk dilihat dari head to head tim ya itu terlalu jauh tontonnya. Untuk di klasemennya jelas pun juga di Chelsea. Nah, tapi di sini Nottingham sebagai tim tuan rumah. Walaupun di situ gak bisa sendiri kan. Ini bakalan besok handicapnya lebih kecondong ke Nottingham di odds minusnya. Makanya di sini gua pasang ditahan di satunya. Kalau tidak benernya gua pasang di under di 2,5-nya. Gua yakin di sini tim home bakalan bisa tahan tim away. Oke Pak, lanjut malam terakhir ke Liga Prancis, Lens melawan PSG. Di kelas sementara di sini, wah bisa sendiri sini, dia peringkat pertama sama peringkat kedua. Dilihat dari head to head di sini dua kali kemenangan untuk di PSG dan sekali kemenangan untuk di Lens dan 2 kali berakhir imbang. Di terakhir di situ wah bisa sendiri di kandangnya Lens ataupun di kandangnya PSG di situ berakhir imbang. Berarti di sini Lens itu bisa menahan PSG. Untuk permainan di sini, Lens di sini cukup yang bagus, 3 kali kemenangan di Liga Top Landing-nya dan sekali berakhir imbang melawan Nice. Sedang permainan PSG di sini 4 kali kemenangannya. Nah, kita juga sumber games lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak di pos pemain. Untuk di Lens ini ada 3 pemain, sedangkan di PSG ada 5 pemain yang tidak di pos pemain, terutama di Neymar sama di Messi. Dan masing-masing kedua tim ini masih ada pemain yang masih bertengkar bermain nggak di match kali ini. Untuk Romeo Lens ini bermain di home-nya cukup bagus 5 kali kemenangan beruntun sebagai tim tuan rumah. Nah, sementara di sini Lens di sini performanya cukup bagus belum pernah mengalami kekalahan sebagai tim tuan rumah, 9 kali kemenangan beruntun dan sekali berakhir imbang. Sedang performanya PSG di sini bermain di wing-nya cukup bagus juga, 3 kali kemenangan dan 2 kali berakhir imbang. Nah, sementara di sini PSG pun juga di sini bermain di wing-nya cukup bagus, dia belum pernah mengalami kekalahan. Bahkan di sini 8 kali kemenangan dan 2 kali berakhir imbang. Nah, itu juga pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini bandot handicap PSG yang pur Lens 1/4 sama lakakan. Kalau tidak benernya 2,4 2,5 sama 3. Nah, di sini perpuluhannya harus minusnya imbang ya kan, walaupun di situ besok bakalan keluar di pur di 3/4-nya untuk di PSG. Tapi di sini gua yakin kedua tim ini bakalan terjadinya itu alot bermainnya di match kali ini. Makanya di sini gua pasang ditahan di Lens, apalagi sebagai tim tuan rumah, jelasnya ya kan. Kalau tidak benernya gua pasang di under di 3-nya karena pada skor ini bakalan jadinya imbang ya, bisa terjadinya 1 sama. Oke Pak. Nah, itu dia tim terakhir yang mau bereskan. Jadi untuk sosok Amin yang sehati dengan Amin ya kalian boleh ambil ikut Amin. Kalian pilih-pilih lah yang seduh Amin. Kalau nggak kalian lagi pun nggak masalah. Yang penting di sini mau harus yakin, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi
untuk sosok penci telik campuran atau single bed, dan utamakan prediksi sendiri. Oke Wak, Min undur diri dulu. Maaf kalau misalnya kata, kalau mau tahu info-infonya boleh ke warung langsung. Min letak WhatsApp Min ada di kolom komentar, dan jangan lupa follow FB Min di kolom komentar, ada linknya. Dan juga Min share single bed Min di Telegram atau di FB. Jangan lupa di follow juga di kolom komentar. Dan terima kasih selalu support Min. Salam, yang penting yakin.